Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini dengan semangat terus untuk belajar dan belajar, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerak jalan. 2. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 3. Siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 4. Siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Lalu yang keenam, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang ketujuh, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Anak-anakku semua, sudah dibuka bukunya? Oke, kita lanjutkan. Boleh kalian lihat di buku pembelajaran halaman di pembelajaran ke-6. Ya. Amati gambar berikut, kemudian sebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Lalu kalian tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Oke, kita lihat di gambar ini ada keluarga Edo yang sedang makan bersama. Ya. Edo, adiknya, mama, dan ayahnya. Lalu apa yang ada dalam gambar tersebut? Ciri yang ada dalam gambar tersebut adalah makhluk hidup perlu makanan. Lihat, sini keluarga Edo sedang makan, dan makhluk hidup itu perlu makanan. Dan makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kenapa? Karena dengan makanan yang bersih dan sehat, kita akan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa, sebelum kita makan, kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Kenapa? Karena berdoa dilakukan sebagai wujud kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Ya. Ini adalah wujud kita, tanda syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Kita lihat, ini gambar keluarga Siti yang sedang berolahraga. Ya. Ciri apa yang bisa kita dapat dari gambar ini? Oke, yang pertama, cirinya adalah makhluk hidup dapat bergerak. Kenapa makhluk hidup dapat bergerak? Ya. Karena makhluk hidup memiliki organ tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan tubuhnya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya atau untuk melindungi dirinya dari gangguan-gangguan musuh. Manusia sini bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Nah, olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan dan juga sebagai alat gerak agar tubuh kita tetap sehat. Nah, lalu kita lihat di olahraga ini, ketika kita bergerak ya, dari satu tempat ke tempat yang lain kita berpindah, jangan lupa menggunakan alas kaki, bisa berupa sandal ataupun sepatu, agar kaki kita terhindar dari benda-benda yang dapat melukai kaki kita. Oke, mari kita amati gambar berikut ini. Kita lihat, ini gambar Beni yang sedang menutup matanya saat silau melihat cahaya matahari. Ya. Mungkin kalian juga pernah mencobanya ketika pagi-pagi atau ketika siang hari, di tengah matahari yang terik, ketika kalian melihat, mata kalian akan terasa silau. Lalu apa yang terjadi dengan hal ini?
Gambar ini menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kalau di gambar ini rangsangan terhadap cahaya matahari yang terlalu bersinar terang. Kemampuan spontan tersebut Tuhan berikan untuk menjaga organ tubuh kita, supaya selalu peka terhadap rangsangan apapun yang kita terima. Salah satu cara mensyukurinya yaitu kita harus menjaga mata untuk tidak terlalu lama dan dekat saat menonton TV ataupun HP. Itu akan sangat merusak mata kita. Amati gambar berikut. Sudah diamati? Oke, di gambar ini, sini ada kakek, ada nenek, ada bunda, ada tante, ada saudara sepupu, ada kamu, ada om. Ya. Ini artinya apa? Makhluk hidup melakukan regenerasi. Makhluk hidup melakukan proses perkembangbiakan untuk apa? Untuk menjaga kelestarian keturunannya. Makhluk hidup berkembang biak untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Dengan berkembang biak, kita menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Nah, wujudnya adalah kita harus bersyukur atas keluarga yang menyayangi kita. Itu dengan cara apa? Kita menyayangi kembali semua anggota keluarga kita yang sudah menyayangi kita. Pada orang tua, orang yang lebih tua, apa yang harus kita lakukan? Kita menghormati. Itu adalah wujud rasa sayang kita kepada keluarga kita. Kepada orang yang lebih muda, adik kita atau keponakan kita, apa yang harus kita lakukan? Yaitu memberikan rasa sayang, memberikan perlindungan kepada mereka. Itu adalah salah satu cara kita untuk menyayangi anggota keluarga kita. Oke. Kita amati ya gambar berikutnya. Ini gambar keluarga Lani yang sedang menghirup udara di taman depan rumahnya. Mungkin kamu juga pernah ketika pagi-pagi ya berolahraga, yang kamu cari untuk tempat olahraga adalah tempat-tempat yang lapang, luas, dan banyak pepohonan. Ya. Jadi untuk apa? Cara mencari tempat-tempat seperti itu. Ya, tentunya untuk menghirup udara yang bersih. Gitu. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa makhluk hidup bernapas. Perlu bernapas. Bernapas itu adalah menghirup udara bersih dan mengeluarkan udara kotor yang ada dalam tubuh kita. Manusia membutuhkan udara yang bersih. Untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga lingkungannya supaya selalu bersih, supaya selalu hijau. Sehingga udara yang dihirup selalu bersih dan sehat untuk tubuh kita. Dan sampai udara yang kita hirup adalah udara yang banyak mengandung kotoran. Misalkan di kota Jakarta ini, ya, sudah banyak polusi udara, apalagi di kota-kota besar, termasuk Jakarta, ya, polusinya sangat asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah itu sudah ada di sekitar kita. Sehingga kalau kita mau udara bersih, ya banyak orang Jakarta yang ketika hari Sabtu atau Minggu mereka akan refreshing atau berwisata keluar kota untuk hanya sekedar menghirup udara yang bersih. Anak-anakku semua, bagaimana cara kita bersyukur atas karunia kaki untuk berjalan? Bisa, ya. Untuk berjalan bisa dilakukan dengan cara memelihara kaki kita. Apa caranya? Menggunakan sepatu atau sandal agar terhindar dari benda-benda berbahaya. Lalu menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Ya. Kita pakai sepatu, pakai sandal, tapi kalau kita tidak gunakan untuk hal yang baik, misalkan menendang benda-benda yang keras atau benda-benda yang tajam, sama saja gitu. Kita bukanlah cara kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan terhadap karunia kaki kita, karena kaki kita digunakan untuk berjalan. Berikutnya, mensyukuri badan yang tumbuh besar dengan cara menjaga asupan makanan. Ya, badan yang kuat membuat energi makin kuat. Kekuatan digunakan untuk melindungi atau membantu yang lain. Ya.
Kalau kita punya badan yang kuat, mungkin kita punya political will, punya keinginan yang kuat untuk menolong orang lain, kita akan mudah untuk menolongnya. Kenapa? Karena kita memiliki badan yang kuat dan sehat. Dari mana badan yang kuat dan sehat itu? Dari asupan makanan yang kita terima adalah makanan yang sehat. Makanya kita akan memiliki energi yang semakin kuat. Mensyukuri yang ketiga adalah kita harus mensyukuri karena memiliki makanan dan minuman dengan cara berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, mensyukuri kemampuan bernapas juga adalah dengan cara ikut menjaga lingkungan sehingga udara yang dihirup selalu bersih dan sehat untuk tubuh. Anak-anakku semua, cara bersyukur yang terakhir yaitu bersyukur atas keluarga yang menyayangi dengan cara menyayangi kembali anggota keluarga kita. Itu adalah bagian dari rasa wujud syukur kita sebagai makhluk hidup terhadap apa yang sudah Allah karuniakan buat kita semua. Dari segala ciri-ciri yang kita miliki, kita patut bersyukur. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kalian tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka Allah tidak akan menambahkan nikmat. Anak-anakku sekalian, kita lanjut ke pelajaran berikutnya, ya pemuatan berikutnya yaitu pemuatan matematika. Tolong kalian amati gambar ini. Ada di buku paket kalian, nanti kalian bisa lihat. Ya. Sini angka 500 tambah 500. Sini angka 4000 tambah 900. Ini angka 3100 tambah 2500. Ini angka 2500 tambah 2300 tambah 1300. Sini angka 4000 tambah 3500. Sini angka 700 ditambah 700. Dan aturannya adalah kalian warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan yang lebih dari 5000. Ya, jadi kalau ketika kamu sudah jumlahkan hasilnya lebih dari 5000, warnai bagian tubuh itu dengan warna merah. Terus warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan yang kurang dari 5000. Jadi dari 1000 sampai 4999 silakan warnai dengan warna kuning. Lalu aturan yang ketiga, warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan yang sama dengan 1000. Kalau dia jumlahnya adalah 1000, kalian warnai dengan warna biru. Oke, misalkan 500 ditambah 500 hasilnya adalah 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 5 tambah 5, 10. Jadinya ini jadinya 1000. Jika 1000, lihat aturannya. Apa? Diwarnai dengan warna biru. Nah, 500 tambah 500 ini nanti kalian warnai dengan warna biru. Kita lihat lagi contoh yang kedua. 4000 ditambah 900. Ya. Angka ratusan harus sejajar dengan posisi ratusan. Ya, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0 tambah 99, 4 tambah 0, 4. Jadinya 4900. 4900 masuk ke dalam warna apa tadi? Ya, di sini ya, warna kuning. Cari yang 4900. Nih, kalian warnai warna kuning dan seterusnya. Kalian bisa melanjutkan sendiri penjumlahan-penjumlahan yang ada di buku kalian. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, minimal tidak merugikan buat kalian. Kita berjumpa lagi besok pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.